Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas tentang cost effectiveness analysis. Jadi kita akan belajar tentang sebuah analisis ekonomi kesehatan atau seringkali disebut sebagai health economic evaluation. Salah satunya adalah cost effectiveness analysis. Apa sebenarnya CEA itu? Kalau kita melihat bahwa effectiveness sendiri, efektivitas itu kan sebenarnya pencapaian tujuan. Jadi sesuatu yang disebut sebagai efektif itu adalah kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan. Jadi sehingga cost effective analysis itu adalah teknik untuk menilai alternatif program. Nanti kita pilih yang paling tepat dan paling murah untuk menghasilkan sebuah objektif tertentu. Jadi kalau ada dua intervensi atau dua kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama-sama bisa mencapai tujuan, tapi mana yang paling murah, itulah yang nanti paling cost efektif. Sehingga cara atau metodenya adalah membandingkan output yang berhasil mencapai tujuan atau di sini saya sebut sebagai objektifnya dengan masing-masing alternatif program atau biaya dari program-program tersebut. Penekanan cost effectiveness analysis ini ada pada keberhasilan program atau keberhasilan tujuan dari program tersebut dan biaya yang termurah. Dia seringkali dipakai sebagai alat bantu di dalam perencanaan dan evaluasi, tetapi paling sering digunakan lebih pada saat evaluasi program. Sehingga dengan mengevaluasi program yang sudah berjalan itu, kita akhirnya bisa memberikan rekomendasi pada pengambil keputusan bahwa program ini loh yang lebih cost efektif, sehingga pada periode berikutnya maka kegiatan atau intervensi yang terpilih itulah yang akan dijalankan. Bagaimana caranya? Caranya nanti kita akan menghitung yang disebut sebagai ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio. ICER ini akan kita bandingkan dengan threshold, batas kapan disebut sebagai lebih cost efektif atau tidak. Threshold ini biasanya kita menggunakan GDP. Ada yang memilih thresholdnya adalah 1 kali GDP, tapi ada beberapa negara yang menggunakan thresholdnya sampai dengan 3 kali GDP. Biasanya kalau negara-negara yang berkembang, yang baru berkembang itu menggunakan 1 kali GDP. Bagaimana tahapan di dalam melakukan cost effective analysis? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program. Jadi, kalau ada dua intervensi, maka masing-masing intervensi itu akan kita identifikasi kebutuhan dari biayanya, mulai dari biaya menjalankan program sampai selesai programnya. Kemudian kita akan menghitung total cost dari masing-masing alternatif program tersebut. Nah, pada saat kita menghitung total cost, apabila kita melakukan analisis cost effectiveness ini dalam kurun waktu panjang, maksudnya lebih dari 1 tahun, maka kita harus melakukan perhitungan present value total cost. Tetapi apabila yang kita evaluasi ini adalah program dalam jangka pendek, maksudnya adalah kurun waktunya adalah 1 tahun atau kurang, maka kita tidak perlu menghitung present value cost, karena itu kan persis total cost di tahun tersebut. Nah, tahap yang berikutnya kita akan menghitung output yang berhasil atau kita sebut sebagai objektif tadi, tergantung tujuan programnya, objektifnya itu apa. Tetapi ada juga beberapa yang melanjutkan menghitung objektifnya itu dalam bentuk daily atau quarterly.
Daily dalam hari ini adalah Disability Adjusted Life Years, kalau QALY adalah Quality Adjusted Life Years. Sehingga tahap berikutnya kita menghitung yang disebut sebagai ICER tadi, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Kita punya beberapa alternatif tergantung objektifnya tadi menggunakan apa. Objektif langsung dari proyek tersebut, atau daily, atau QALY. Jadi misalkan sebuah kasus, katakanlah pengobatan diare, selama ini menggunakan obat A, kemudian ditemukan obat baru, obat B, maka apakah obat B itu lebih cost efektif dari obat A? Nah, itu kita menggunakan perhitungan ini, ICER, dengan objektif, atau dengan daily, atau dengan QALY. Nanti dengan perhitungan manapun kita akan menemukan atau menghasilkan ICER. ICER ini yang kita bandingkan dengan GDP, Gross Domestic Product per kapita. Jadi pendapatan per kapita sebuah negara. Kemudian kita bandingkan, apabila ICER itu lebih kecil dari GDP, maka program yang kita mintakan untuk dibandingkan tadi itu kita anggap menjadi lebih cost efektif. Jadi kalau kita kembali pada kasus program A dengan program B ini, maka kalau ICER-nya lebih kecil dari GDP, maka program B lebih cost efektif daripada program A. Tapi kalau misalkan ICER-nya lebih besar dari GDP, maka program B atau program yang baru tadi tidak lebih cost efektif. Artinya adalah program yang lama yang lebih cost efektif. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah gambaran bahwa untuk melakukan sebuah cost effectiveness analysis, maka kita harus melakukan perbandingan biaya untuk health outcome per alternative treatment, sehingga biayanya itu mulai dari opportunity cost, health cost resources, kemudian apakah dia itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh healthcare, dan dibandingkan dengan health level of individual. Dalam hal ini adalah outcome-nya. Outcome-nya itu adalah perubahan health status akibat dari alternatif-alternatif treatment. Bisa objektif langsungnya, bisa daily-nya, bisa QALY-nya. Ini adalah gambaran mekanisme analisis CEA tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan membuat video lagi yang untuk contoh kasus. Bagaimana sih contoh kasusnya begitu, supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.